Baik para peserta dan hadirin sekalian yang offline maupun online. Selanjutnya kita masuk pada acara yang berikutnya, yaitu sesi keynote speaker. Pada sesi yang pertama yaitu oleh Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yusuf Adoe SEMT, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Anus Heri Leo Sianturi MSI. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1 sekaligus mewakili Bapak Rektor Ibu Prof. Anita Dita. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknik Prof. Philip Derosari. Yang saya hormati keynote speaker, ada promotor saya Prof. Adi Susilo, dan juga sekaligus promotornya Ketua Panitia Pak Abdul Wahid. Selamat pagi Prof. Hormat dari Kupang untuk Malang. Pak, selamat pagi. Yang saya hormati rekan saya juga ada Prof. Dr. Warsito SSI, dan di samping saya ada Pak Yusuf Adu sebagai Kepala Dinas SDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua dosen fisika, tidak lupa Ketua Panitia yang sudah mengarrange kegiatan ini dengan baik, dan semua peserta baik yang offline maupun yang online. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke sesi pertama dari keynote speaker yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Yusuf Adu. Secara singkat, ya mungkin ada istilah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Nah, pembicara kita ini ya namanya Pak Yusuf Adu SEMT. Beliau itu saat ini menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakang beliau waktu S1-nya itu ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, dan menyelesaikan studi S2-nya di Manajemen Konstruksi Institut Teknologi Nasional Malang. Cukup banyak pengalaman yang telah dilakoni oleh beliau ya selama menjadi ASN. Pernah di Dinas LLAJ Provinsi NTT, pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan ya, dan saat ini sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan banyak lagi ya, ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebelumnya Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga di Biro Sekda Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian dan peserta seminar nasional ketiga Prodi Fisika EPST Universitas Nusa Cendana, beliau akan banyak memberikan arahan ataupun informasi seputaran potensi sumber daya alam, sektor energi dan sumber daya mineral di Nusa Tenggara Timur, menyangkut masalah energi baru terbarukan atau panas bumi, sumber daya mineral, dan juga bagaimana regulasi yang akan diterapkan di Nusa Tenggara Timur
dalam rangka menggali potensi sumber daya alam yang ada. Banyak hal nanti yang perlu kita diskusikan bersama dengan beliau, Pak Kepala Dinas. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Yusuf Adu untuk mempresentasikan materinya, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk bisa lebih memperdalam wawasan kita di dalam hal energi dan sumber daya mineral. Waktu dan kesempatan kami berikan ke Pak Yusuf. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Profesor Sianturi. Yang saya hormati Bapak Rektor Undana, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 1 Prof. Anita, Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknik Undana, Bapak Keynote Speaker ada Bapak Prof. Adi Susilo, Bapak Prof. Warsito, salam kenal dari kami di Kupang. Yang kami hormati juga para guru besar, Bapak Ibu dosen Undana atau universitas yang lain yang terlibat pada kegiatan pagi hari ini. Juga yang sangat kami hormati para peserta seminar yang hadir secara offline di ruang ini maupun yang ada di ruang Zoom. Jadi izinkan saya untuk berbagi informasi. Jadi saya sedikit cerita dulu. Ketika saya dihubungi untuk menjadi pemateri pada kegiatan seminar ini, dalam bayangan saya ini jurusan fisika ini, aduh ini mati sudah ini. Jujur saya katakan demikian karena saya pikir ini seminar nasional ini. Saya fisika waktu sekolah lari-lari, fisika saya juga tidak terlalu bagus, sehingga saya bilang ke kabit saya yang berkomunikasi dengan Pak Wahid selaku ketua panitia, saya bilang kalau suruh saya tulis ilmiah ini saya tidak bisa, mungkin cari orang lain saja. Tetapi Pak Wahid bilang tidak, ini kami hanya butuh informasi soal potensi sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur yang nantinya dari sisi ilmu fisika itu mau diapakan untuk membantu pemerintah dan juga membantu dunia usaha terkait dengan potensi-potensi yang ada. Saya bilang, oh kalau itu saya bisa. Kebetulan data-data itu ada, jadi saya siap untuk hadir. Makanya hari ini saya bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja. Oh ya, lanjut Bapak atau Ibu. Ya ini, jadi ini yang pertama nih, ketika kita berbicara sumber daya alam tentu ada dasar hukum kita yang paling kuat yang bisa kita gunakan. Kita ini adalah NKRI harga mati. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya bahwa pemerintah mengatur ini semua seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dekan tadi. Ada peneliti yang dia punya hak paten, dia bayar pajak aja miliaran, berarti pendapatannya dia pasti juga lebih dari itu. Kenapa demikian? Pemerintah harus atur agar supaya sumber daya alam ini seperti disampaikan oleh beliau-beliau, Ibu Wakil Rektor juga sampaikan bahwa sumber daya alam ini kita bisa pakai optimal, baik untuk kepentingan saat ini dan untuk kepentingan generasi di masa depan, sehingga semua kegiatan-kegiatan di dalam pengelolaan sumber daya alam di negeri ini diatur dan dikuasai oleh negara. Semua masyarakat diberi kesempatan untuk bisa mengelola, tapi tentunya ada aturan-aturan yang harus diikuti. Lanjut Pak. Tadi disampaikan oleh Bapak MC juga terkait dengan regulasi-regulasi. Ini beberapa regulasi yang saya sampaikan, belum semua, karena di setiap
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sumber daya mineral itu ada regulasi-regulasinya. Baik ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah, ada keputusan menteri. Jadi ada banyak, tetapi ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Sampai pada tingkat implementasi di daerah ada juga perda, ada keputusan gubernur. Nah nanti kalau mungkin adik-adik mahasiswa ada yang mungkin melakukan penelitian terkait dengan sumber daya mineral, ya jikalau dibutuhkan regulasi-regulasi, kami siap bantu. Data-data pun kami siap bantu untuk bisa nanti dengan kami di Dinas SDM. Sebagai informasi, tadi saya sampaikan kepada Bapak Dekan, dari Prodi Pertambangan sementara magang di tempat kami. Jadi teman-teman dari Prodi Tambang sedang magang di tempat kami. Mereka sedang ada kegiatan di lapangan di lokasi tambang yang kami sudah kerjasama untuk mereka bisa mempraktekkan ilmu yang didapat di kampus dengan hal-hal teknis yang ada di lapangan. Nah ini kita punya regulasi cukup banyak. Lanjut, kalau kita berbicara skala NTT, inilah kami NTT, provinsi bercirikan kepulauan. Kami punya 21 kabupaten dan 1 kota. Jumlah penduduk kami berdasarkan data BPS 5 juta lebih. Luas wilayah darat 47.000 km persegi. Luas lautnya 151 km persegi. Jadi kita NTT luas lautnya lebih besar daripada luas daratan. Baik daratan maupun laut, kita NTT ini menyimpan banyak potensi yang nanti bisa kita gunakan untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan daerah kita. Lanjut. Nah ini sedikit saya pasang gambar-gambar tentang potensi sumber daya alam. Ada gunung. Kalau yang di tengah ada bangunan ala rumah Sumba ini PLTMH yang ada di Kecamatan Mahu di Sumba Timur, di Desa Wairara. Terus ada air terjun, ada mangan, ada PLT Bayu, dan juga ada material batu pecah. Ini adalah potensi-potensi yang ada yang sudah diolah, ada yang memang masih alami. Lanjut. Terkait dengan potensi, tadi kami diskusi dengan Bapak Dekan, Bapak Guru Besar, dosen ini, ketika kita berbicara energi baru terbarukan, salah satu potensi yang kita NTT miliki adalah potensi sinar matahari. Yang seperti saya gambarkan di slide ini berdasarkan hasil survei dari World Bank dengan Global Horizontal Irradiation. Kita untuk Indonesia, iradiasi sinar matahari terbaik itu adanya di NTT. Di NTT ini yang ada merah-merah itu ada mulai dari Sumba, pulau-pulau seperti Sabu, Rote, timur bagian selatan, itu kita mempunyai iradiasi tertinggi. Kalau berdasarkan data yang ada itu per hari itu bisa 6 kilowatt-hours per meter persegi. Kalau per tahun itu sampai 2.191 kilowatt-hours per meter persegi. Tentunya potensi-potensi ini harus bisa terus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan juga untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan terkait dengan potensi sinar matahari ini mungkin pada slide berikut, Pak. Nah ini saya ambil contoh bahwa dengan potensi iradiasi yang besar, kita punya PLTS dengan kapasitas 5 megawatt. Itu berada tidak jauh dari tempat kita ini, adanya di Oil Pua. Kita ke arah Noel Baki, masuk ke sebelah kanan, itu ada PLTS 5 mega yang dibangun oleh PT LEN, dan ini yang menjadi obstacle adalah
PT PLN. Jadi kita warga Kota Kupang ini listrik yang kita gunakan selain dari pembangkit PLTU yang ada di Bolok, diesel juga yang ada di Teno, kita juga disuplai dengan pembangkit energi baru terbarukan dari PLTS yang ada di Oil Pua dengan kapasitas 5 mega. Selain itu juga Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, kami juga selain yang tadi saya gambarkan PLTS yang dibangun oleh pemerintah melalui PT LEN, kami juga pemerintah daerah juga ikut berperan untuk memberikan pelayanan kelistrikan atau penerangan kepada masyarakat-masyarakat pada lokasi remote area di mana PLN belum sampai ke sana. Jaringan PLN belum sampai di sana, jadi ada beberapa program yang pemerintah bisa bantu ke masyarakat karena potensi yang ada. Sebagai contoh, kami setiap tahun memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang belum terlayani PLN dengan lampu tenaga surya hemat energi. Kapasitasnya 30 WP, itu speknya satu panel surya, 3 mata lampu, dan ada hub untuk cas HP. Tapi ini memang dia hanya khusus penerangan. Untuk kebutuhan listrik lainnya itu sangat terbatas, hanya bisa untuk digunakan cas HP. Jadi lampu ini yang kita bantu ke masyarakat. Kelebihannya lampu ini setelah tercas penuh bisa dibawa kemana-mana. Kita bisa lepas dari colokannya, kita bisa bawa kemana-mana, tetap juga kita bisa gantung. Jadi itu kita bantu ke masyarakat ketika pada lokasi tersebut belum dilayani oleh PLN. Selain itu juga ada yang lebih besar, namanya PLTS off-grid, PLTS terpusat off-grid. Jadi PLTS ini dia off-grid, dia tidak tersambung dengan gridnya PLN. Jadi dia independen, berdiri sendiri dengan kapasitas yang cukup besar dan melayani rumah tangga yang juga cukup banyak. Dan di tahun ini kami sedang membangun 21 pembangkit di Pulau Sumba, mulai dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya. Total kapasitas yang terbangun nanti ketika selesai ada lebih kurang 650 kilowatt, dan jumlah rumah tangga yang akan terlayani itu sekitar 1.400 sekian rumah tangga yang akan terlayani. Artinya hal-hal ini saya informasikan untuk menggambarkan bahwa inilah potensi-potensi yang sebenarnya kita juga bisa manfaatkan untuk masyarakat. Selain itu mungkin peserta seminar yang saya hormati pernah dengar inisiasi dari Bapak Gubernur untuk membangun PLTS dengan kapasitas yang luar biasa besar, dan itu direncanakan untuk dengan kabel bawah laut disuplai sampai ke Bali, Jawa, bahkan ke Singapura. Beliau menginisiasi untuk pembangunan 2 gigawatt di Sumba. Nah, ini karena potensi kita ini. Beliau menginisiasi itu untuk merespon ada perusahaan dari Australia yang akan membangun 1 giga di Darwin, dan dia akan mentransmisikan itu ke Singapura dengan melewati wilayah Indonesia. Dalam hal ini yang pertama kami NTT ini sebelum sampai ke sana. Sehingga beliau merespon itu bahwa kenapa harus jauh-jauh dari Darwin, kami Indonesia dalam hal ini NTT pun punya potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, ini sedang berproses terus, mudah-mudahan ini bisa menjadi program strategis nasional, sehingga kalau ini terbangun nanti kami bayangkan ada beberapa banyak keuntungan yang akan daerah dapatkan. Mungkin salah satunya dari tenaga kerja yang akan terserap, dan juga mungkin teknologi dari pembangunan yang bisa kita bisa pelajari, terutama
teman-teman mahasiswa baik yang dari elektro maupun dari jurusan-jurusan yang lain yang ada terkait dengan ini. Lanjut, selain kami punya tenaga surya, kami juga punya panas bumi. Jadi panas bumi ini secara kebijakan Kementerian SDM itu sudah mengeluarkan keputusan Menteri SDM yang menetapkan Pulau Flores itu sebagai Flores Geothermal Island. Jadi itu sudah dari beberapa tahun yang lalu ketika menterinya Bapak Yonan itu sudah menetapkan Flores itu sebagai Flores Geothermal Island. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan seluruh potensi panas bumi yang ada di NTT itu adanya di Flores. Mulai dari ujung barat Flores sampai ujung timur nyebrang ke Lembata dan sampai ke Alor. Memang ada salah satu potensi manifestasi panas bumi, istilah orang-orang geologi itu ada di daratan timur. Itu ada di Amfoang yang di nomor ke-28 ini. Ini baru ada survei pendahuluan, itu potensi terduganya 20 mega. Tentu kalau untuk membuktikan bahwa memang ini dia berpotensi panas bumi, tentu ada survei lebih lanjut. Jadi kita di NTT ini ada punya 28 lokasi panas bumi. Itu tadi 28 lokasi sampai di Alor, sampai di timur juga. Nah, dari 28 lokasi panas bumi ini baru ada 3 lokasi panas bumi yang sudah dioperasikan atau sudah dibuatkan pembangkitnya dan masyarakat sudah merasakannya. Dan itu ada di Ulumbu, Manggarai baru 10 mega, terus di Mataloko Kabupaten Ngada itu 2,5 mega, dan di Sokoria Ende itu 5 mega. Dari 3 lokasi ini 2 yang tadi saya sebutkan Ulumbu dan Mataloko itu penugasannya kepada PT PLN, sementara yang di Sokoria Ende itu dari pihak IPP. Tetap IPP dia yang membangun, dia menjual KWH-nya kan ke PLN, jadi tetap obstakernya juga adalah PLN. Khusus di Ulumbu mungkin adakah kami punya adik-adik mahasiswa yang hadir sini ada dari Manggarai barangkali? Ada ya. Itu kan per hari ini kan ada mau dikembangkan lagi yang di Ulumbu itu di Pocoleok. Memang sempat ada sedikit gejolak, tetapi semakin ke sini masyarakat sudah makin memahami bahwa masyarakat bisa hidup bersama-sama dengan panas bumi yang ada. Dan itu ada banyak contoh yang sudah jalan di dunia dan juga di Indonesia, seperti di Kamojang, di Lahendong, ataupun di beberapa tempat di Sumatera dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari NTT. Itu masyarakat dan pengoperasian panas bumi itu bisa hidup bersama dan tidak ada persoalan itu. Ya, saya berharap potensi-potensi yang ada ini kita bisa kembangkan tanpa melupakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam, sehingga masyarakat juga bisa memberikan dukungan yang positif untuk terkait dengan masalah sosial itu bisa kita eliminir dan ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini kita lanjut lagi ke potensi yang juga kita miliki yang memang secara nasional kita juga terbaik, yaitu potensi tenaga angin atau bayu. Nah, ini kalau dari tabel yang saya sampaikan ini kami ambil dari lampiran peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jadi kami NTT ini kami punya potensi angin itu ada 10.188 mega ini. Ini sangat besar sekali. Tetapi hari ini kita di NTT pembangkit listrik tenaga angin ini mungkin kalau kita tidak jalan kemana-mana, mungkin di Kupang kan tidak ada, kita tidak pernah lihat ini. Kalau di Rote ada, itu hibrid antara tenaga surya dan
tenaga angin itu adanya di Boa, itu masih beroperasi sampai sekarang. Kebetulan dalam slide itu saya ada di backgroundnya itu kincir angin di Tanah Rara, Desa Maubokul di Kabupaten Sumba Timur ini. Ini kapasitasnya 50 kWp tersebar di 3 desa. Memang dari potensi-potensi yang ada ini yang sudah saya sampaikan tadi, untuk potensi Bayu ini kita belum kembangkan secara besar-besaran, tetapi di dalam rencana umum pembangunan tenaga listriknya PLN RUPTL PLN 2021-2030 kalau tidak salah itu, PLN berencana akan membangun 20 mega di Kabupaten TTS. Jadi ada potensi yang besar di oil bubuk. Di Kabupaten TTS itu ada rencana 20 mega, ya kami berharap RUPTL itu bisa terlaksana. Tetapi memang ketika kita berbicara listrik, potensi kami di NTT ini begitu besar dan banyak. Tetapi satu pertanyaan bagi kita semua juga, ketika listrik atau potensi ini kita kembangkan menjadi energi listrik, siapa yang mau pakai? Ya. Karena kalau kita berbicara listrik, kita berbicara juga industri, berbicara juga pertumbuhan ekonomi lain-lain. Nah, kalau kita bangun listrik yang besar, kira-kira nanti kita mau kemana? Per hari ini saja data dari teman-teman PLN, kami sistem Timor itu kita surplusnya mungkin di atas 30 sampai 40 mega itu. Salah satu contoh, kita kan sempat punya pabrik semen. Pabrik semen itu kan dia menggunakan listrik PLN itu 10 mega. Nah, ketika pabrik semen ini sudah tidak beroperasi lagi, 10 mega ini dijual kemana? Ya. Dan memang kalau kita bandingkan antara PLN ketika menyampaikan kita surplus daya, sementara juga di wilayah-wilayah lain atau lokasi-lokasi lain masih banyak desa masyarakat yang belum berlistrik. Ya, ini memang agak susah juga. Tetapi saya mau bilang begini, PLN ini dia ditugasi oleh negara untuk menerangi negeri ini. Sisi yang satu, PLN itu sebagai mewakili negara sebagai public service obligation, dia harus melayani masyarakat dan melayani negara. Di sisi yang lain, PLN itu juga sebuah perusahaan yang harus sehat. Sehingga memang kadang-kadang untuk pengembangan jaringan ke sebuah lokasi atau sebuah tempat itu dibutuhkan juga hitung-hitungan ekonomis. Bukan berarti PLN tidak sampai ke sana. Tentu nanti akan sampai ke sana juga, tetapi memang kadang kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemerintah juga kadang-kadang kita harus menuntut bahwa kalau di sini sudah, kenapa di sini belum? Tentu ini ada kebijakan-kebijakan yang memang kalau tidak dilayani oleh PLN, maka kami pemerintah punya tugas seperti tadi saya sampaikan, kami bantu dengan LTSAE, kami bantu juga dengan pembangunan PLTS off grid, atau juga kalau ada potensi air, kami bangun juga PLTMH yang seperti tadi di awal saya sampaikan, ada pembangunan PLTMH di Wairara kapasitasnya 128 kilowatt peak itu. Nah, ini yang memang ketika kita berbicara listrik, yaitu tadi parameter atau ikutannya memang banyak, terutama dari sisi demand-nya. Siapa yang minta, dalam jumlah berapa, sehingga PLN atau investor yang lain siap untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Lanjut. Kita juga ada punya potensi di bidang migas, dalam hal ini minyak. Memang kalau kita berbicara minyak ini kan kewenangan ada di pemerintah pusat. Kami daerah hanya sifatnya berkoordinasi dan mendukung segala kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah saja. Untuk NTT kami ada punya 4 wilayah kerja migas yang
merah dan hijau itu adalah wilayah kerja migas yang sudah ada penugasannya kepada yang satu itu offshore Timor Sea 1, yang hijau itu West Timor Block. Dan ini sementara bereksplorasi. Sementara ada 2 lokasi yang diarsir warna ungu ya, ungu atau warna lebih muda itu sedang ditawarkan kepada pihak-pihak investor untuk mungkin ke depan ini mau dieksplorasi, kalau memang berpotensi bisa dilanjutkan dengan diproduksi untuk kepentingan lebih lanjut. Jadi kami punya 4 wilayah migas. Ini di luar dari Celah Timur ya. Kalau Celah Timur itu sudah selesai, itu urusan negara Timor Leste dan negara Australia, sedangkan ini yang menjadi urusan kita pemerintah yang kebetulan berada di wilayah kita NTT. Jadi kita punya 4, mudah-mudahan dari 4 ini memang ada potensi dan bisa berproduksi sehingga kita daerah juga bisa mendapat nilai ekonomis dari kehadiran wilayah kerja migas di wilayah kami. Yang berikut lanjut, selain potensi-potensi tadi itu juga masih di daerah laut, kita juga punya potensi arus laut di Nusa Tenggara Timur. Kami punya ada 4, itu ada di Selat Molo di Manggarai Barat, ada di Larantuka, ada di Boleng, dan ada juga di Pantar. Mungkin Bapak Ibu sekalian, khususnya kita di NTT atau di Kota Kupang, pernah beberapa tahun yang lalu kita dengar ada rencana pembangunan jembatan Palmera yang menghubungkan antara Larantuka dan Adonara. Nah itu rencana itu, jembatan itu di bawah, di kaki-kaki jembatan itu akan dibangun turbin arus laut. Nah, itu kalau dulu itu jadi mungkin akan terbangun sekitar 300 mega. Tetapi itu juga butuh investasi yang besar, butuh pemodal, dan juga kalau kita bangun itu tadi yang saya sampaikan, itu dibangun, siapa yang mau beli KWH atau gampangnya siapa mau beli dia punya strom. Nah, ini memang pembangunan listrik ini memang ada, seperti tadi disampaikan, banyak aspek yang sebagai ikutannya. Khusus dari 4 lokasi potensi arus laut ini, ada yang tadi dulu sudah disampaikan mau akan bangun itu, tetapi belum terlaksana. Itu sudah disurvei lagi oleh ada investor dari Skotlandia namanya Nova Innovation. Dia bekerja sama dengan ITS. Dia survei lebih detail lagi ya, seperti saya di sebelah Pak, coba lanjut slide-nya. Nah, itu ini ada data-data umum yang sudah dilakukan survei lebih detail oleh Nova Innovation. Jadi inilah beberapa potensi yang ada. Masih ada beberapa potensi lagi yang saya mohon maaf kepada Pak Ketua Panitia ini Pak, saya lupa ada salah satu potensi lagi yang sebenarnya harus masuk di dalam slide ini, tapi nanti saya akan lengkapi, yaitu tadi kami diskusi soal potensi cekungan air tanah. Kami tadi diskusi soal geolistrik dan lain-lain ya, sedangkan saya tidak menggambarkan ini loh, sebenarnya kami di NTT ini berdasarkan keputusan Presiden 26 tahun 2011 tentang penetapan cekungan air tanah, kami NTT itu ada 38 cekungan air tanah, itu tersebar di Sumba, di Flores, Timor, Rote, Alor, dan dari beberapa cekungan itu kami sudah melakukan survei untuk sonasi cekungan air tanah untuk kepentingan tata ruang. Itu di Kupang sudah, di Alor sudah, TTS sudah, di Labuan Bajo sudah, sama satu lagi saya lupa, Sumba Timur. Jadi sudah ada 5 yang kami lakukan
peta zonasi untuk cekungan air tanah untuk kebutuhan tata ruang. Kami masih menanti persetujuan dari Badan Geologi. Jadi sebelum hasil survei ini ditetapkan dengan keputusan gubernur, itu harus mendapat persetujuan dari Badan Geologi. Nah, ini sementara berproses, mudah-mudahan kalau ini semua sudah berjalan baik, kita bisa tetapkan dalam keputusan gubernur, sehingga ini bisa menjadi pedoman bagi teman-teman di kabupaten untuk menata kawasan itu sesuai dengan hasil studi ini. Ya, kami harapkan kalau dari hasil studi ini misalnya sudah dipetakan ini zona konservasi, ini zona imbuhan, ini zona produksi dan lain, paling tidak itu ditaati sehingga apa yang tadi diinginkan bahwa potensi sumber daya alam ini kita nikmati sekarang, yang generasi penerus kita juga masih tetap bisa menikmati. Ya, tentunya itu harus kita atur, kita tata supaya itu semua bisa kita nikmati. Jadi nanti Pak Ketua Panitia saya lengkapi ini supaya jangan sampai nanti ini terlupakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu R1, Pak Dekan dan Bapak Ibu semua, selain tadi potensi-potensi itu juga ada kami punya potensi mineral logam dan bukan logam. Jadi ini istilah, kalau istilah yang kita kenal umum ada ini bahan tambang. Nah, bahan tambang ini saya cerita dulu. Secara regulasi dulunya proses perizinan itu ada ada di kabupaten kota, tetapi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan di bidang ESDM itu hanya diotonomikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga ketika Undang-Undang 23 itu diterapkan, Dinas Pertambangan dan Energi di kabupaten kota itu otomatis tidak ada lagi. Tetapi bukan berarti karena tidak ada Dinas Pertambangan dan Energi berarti tidak ada kewenangan. Tetap fungsi koordinasi di sektor SDM itu melekat di kepala daerah, dan itu adanya di sekretariat itu. Kalau di kami provinsi, fungsi koordinasi terhadap kewenangan yang tidak dimiliki daerah itu ada di Biro Ekonomi. Misalnya seperti tadi migas, migas, minyak dan gas itu kami kan tidak ada kewenangan. Makanya di bidang kami di dinas, struktur di dinas itu tidak ada bidang migas. Nah, urusan koordinasi bidang migas itu melekat di kepala daerah, itu adanya di Biro Ekonomi. Begitupun dengan urusan SDM yang ada di kabupaten yang menjadi domainnya kepala daerah, para bupati dan wali kota, itu melekatnya di kalau ada di bagian ekonomi, ada juga nama lembaganya bagian sumber daya alam. Nah, itu mereka-mereka itu yang bisa melaksanakan fungsi koordinasi. Setelah itu karena diotonomikan ke provinsi, semua perizinan baik logam maupun non logam itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi kami bisa terbit izin untuk mineral logam misalnya mangan atau pasir batu dan lain-lain. Tetapi dalam perjalanan lebih kurang 3 tahun terjadi lagi perubahan regulasi. Yang tadinya Undang-Undang 4 itu dan Undang-Undang 23 memberikan kewenangan ke provinsi, terbitlah Undang-Undang 3 tahun 2020 di mana semua kewenangan perizinan tambang itu ditarik ke pemerintah pusat. Jadi kami sempat lebih kurang 2 tahun kami tidak melakukan kegiatan apa-apa di bidang tambang. Kami hanya fungsi koordinasi dan lain-lain. Tetapi di dalam Undang-Undang 3 itu ada pasal yang mengatur bisa didelegasikan ke pemerintah provinsi. Maka terbitlah ada peraturan presiden, akhirnya itu Perpres 55 tahun 2022, itu kami pemerintah provinsi didelegasikan untuk kegiatan pengelolaan
dan perizinan pertambangan khusus mineral bukan logam dan batuan, tetapi yang namanya logam tetap masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi kami di Dinas ESDM Provinsi itu kami hanya menerbitkan izin untuk ya ada batu warna di Kolbano, ada batu warna di Ende atau istilah batu Penggajawa di Ende, ada batu hitam di Alor, terus semua pasir batu sirtu-sirtu untuk bahan bangunan, marmer, yang namanya batuan itu kewenangan pemerintah provinsi. Lanjut. Nah, ini saya juga menyajikan data ada berapa banyak izin yang ada menjadi kewenangan kami, khususnya mineral bukan logam dan batuan. Ini data keadaan per Oktober. Jadi dari 22 kabupaten kota yang tadi saya sampaikan di depan itu, tidak semua kabupaten kota itu punya ruang untuk tambang. Artinya pemerintah kabupaten itu di dalam tata ruang itu tidak menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Nah, untuk izin tambang ini salah satu persyaratannya adalah kabupaten kota menyediakan ruang untuk tambang, sehingga proses izin itu harus mengikuti tata ruang. Nah, dari 22 kabupaten kota ini ada 5 yang tidak menyediakan ruang untuk tambang, yaitu 4 kabupaten di Sumba dan Kota Kupang. Kalau di sini ya, kita lihat Kota Kupang ini ada 3 ini izin ini sudah diterbitkan pada periode yang lalu, di mana Kota Kupang itu menyediakan ruang untuk tambang. Ini yang satu ada 3 ini, 2 milik perorangan, 1 itu yang untuk PT Semen itu. Kebetulan izin ini belum berakhir. Ketika izin ini berakhir, nanti mereka mau perpanjangan tidak bisa lagi karena pemerintah Kota Kupang tidak menyediakan ruang untuk tambang. Begitupun dengan 4 kabupaten di Sumba. Tetapi ya itu juga tidak ada ruang untuk masyarakat berpartisipasi dengan pengelolaan tambang, tapi pembangunan jalan terus. Ini juga kalau Kota Kupang ya mungkin dia bisa kita ini bisa beli batu pasir dari Kabupaten Kupang, kan ada pasir Takari dan lain-lain. Tapi juga banyak kegiatan pertambangan tanpa izin yang terjadi di kabupaten-kabupaten. Nah, ini kami punya data, kami punya jumlah data IUP mineral bukan logam dan batuan sebanyak 157 izin. Itu masih dibagi 2, ada IUP eksplorasi 74 izin dan IUP operasi produksi itu 83 izin. Artinya kalau IUP eksplorasi ini begitu izinnya sudah terbit, tapi dia masih diberikan kesempatan untuk melakukan penyelidikan apakah di lokasi yang dia minta izin ini potensinya ada apa tidak. Jadi ada mungkin dia FS dan lain-lain. Setelah itu baru mereka juga harus mendapat satu dokumen lagi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang namanya persetujuan lingkungan. Jadi setelah mereka melakukan studi kelayakan, mereka dapat persetujuan lingkungan, baru bisa diajukan ke Dinas SDM untuk peningkatan dari eksplorasi menjadi IUP operasi produksi. Ketika dia sudah pegang IUP operasi produksi, barulah dia bisa melakukan kegiatan pertambangan, pengangkutan dan penjualan. Jadi memang untuk tahapan IUP, kalau IUP eksplorasi ini masa berlakunya itu 3 tahun, dan kalau IUP OP itu berlakunya 5 tahun, dan itu untuk OP itu bisa diperpanjang 2 kali. Jadi ini izin khusus untuk mineral bukan logam dan batuan. Lanjut. Selain itu tadi walaupun saat ini kami tidak punya kewenangan, tetapi beberapa waktu yang lalu kan kita juga diberikan kewenangan terkait dengan mineral logam ini. Nah, kebetulan kalau kami di NTT ini kan untuk logam
yang paling kami kenal itu kan adalah mangan. Tetapi kami juga punya potensi-potensi mineral logam yang lain ada di NTT, misalnya emas. Emas itu ada juga di daratan timur, ada di Flores, ada di Sumba. Tembaga pun sama, ada di daratan timur, ada di Flores. Galena juga ada di Sumba ada juga. Nah, kalau khusus untuk data mineral logam ini ya kami yang ada pada kami mangan ya, coba akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Contoh seperti ada di peta itu khusus untuk Kabupaten Kupang itu tersebar pada beberapa lokasi dan juga dengan ada sumber daya yang kami bisa gambarkan dengan grade daripada material itu atau mineral itu. Data-data ini kami kumpul ketika kewenangan ada di kami, semua dokumen-dokumen FS dan dokumen RKAB mereka itu yang kami kompilasi, kami kumpul menjadi sebuah data bagi kami. Ini juga mungkin kalau nanti adik-adik mahasiswa ada yang mau studi terkait dengan mangan dan segala macam, kami juga siap untuk memfasilitasi baik data, kami bisa memfasilitasi data yang ada pada kami dan juga dengan teman-teman inspektur tambang yang ada di daerah NTT untuk bisa mensupport adik-adik mahasiswa. Jadi sampai ke belakang ini saya menggambarkan di tiap kabupaten yang ada izin mangannya. Jadi di Daratan Timur mulai dari Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Sampai terakhir itu Pak di Saburejua. Nah di Saburejua pun ini ada satu iup mineral logam yang ada di sana. Bapak moderator, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nah ini ucapan terima kasih, ini kebetulan saya pakai backgroundnya tadi, ini PLTMH yang ada di Wairara, Desa Wairara di Kecamatan Mahu di Sumba Timur. Itu ada sedikit informasi di bawah itu dia 128 kW maaf, itu dari 4 desa di sana dia sudah melayani 2 desa. Sementara 2 desanya ini agak jauh dan itu butuh pembiayaan lagi untuk transmisinya ke 2 desa ini. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa alokasikan anggarannya supaya sisa 2 desa ini bisa juga terlayani oleh listrik dengan potensi air yang ada di sana, dengan potensi sendiri bisa melayani mereka sendiri di sana. Demikian Bapak moderator, Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf kurang lebihnya, saya akan lengkapi data cekungan air tanah kepada Bapak Ketua Panitia untuk menjadi dokumen kegiatan ini. Demikian, terima kasih, saya kembalikan pada Bapak moderator. Ya, terima kasih Pak Kepala Dinas SDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berikan aplaus dulu untuk beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar baik yang offline maupun yang online. Tadi beberapa informasi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ke kita, baik yang berhubungan dengan energi baru terbarukan, minyak dan gas, mineral logam, dan juga tadi sempat disampaikan ke kita tentang cekungan air tanah yang belum dimasukkan. Yang menjadi masalah di sini adalah kita sebagai orang fisika, kita berbuat apa dengan potensi yang ada tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Kepala Dinas. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di sini. Tentunya hanya ilmu fisika tidak sanggup, perlu kolaborasi. Atau paling tidak kita bisa berbuat apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang fisika. Baik. Untuk kita semua yang offline maupun offline, mungkin ada pertanyaan ataupun informasi yang diinginkan lebih lanjut dari Pak Kepala Dinas sekitar potensi sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk 3 orang penanya.
Bisa untuk yang offline dan juga yang online atau yang by Zoom. Ya, silakan untuk 3 orang penyanyi. Iya, ada Prof. Pasangka. Dari yang online ada Leo Narda itu ya? Oke, satu dari online, yang ketiga Pak Ciko. Ya, waktu yang pertama saya berikan ke Prof. Pasangka, yang kedua nanti yang online, yang ketiga Pak Ciko. Silakan. Makasih waktu yang diberikan. Saya mau coba singkat tetapi agak sulit. Jadi kita punya potensi itu kan ada matahari, ada panas bumi sama barang-barang tambang. Setelah dari matahari, ini kan kita sudah beroperasi di Kupang. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada evaluasi mengapa panel-panel yang dipasang di Kupang itu waktunya sangat singkat sekali. Saya kasih contoh itu panel-panel solar cell yang berada di sepanjang jalan di Liliwa sampai dengan Bempu itu saya ikuti. Itu tidak 1 bulan habis itu. Pertanyaannya apakah berada pada panelnya atau berada pada penyimpanan energinya. Itu tidak pernah ada tindak lanjut, begitu saja hilang itu lampu-lampu. Yang kedua menyangkut panas bumi. Kemudian yang kedua menyangkut panas bumi, ini sudah beroperasi di Mataloko dan Ulumbo kalau tidak salah tentang panas bumi. Dan pertanyaannya, apakah juga sudah ada kajian yang mendalam efek-efek yang akan muncul dari pemasangan PLT panas bumi ini? Karena kita tahu panas bumi yang ada di Flores itu kan bersumber dari Gunung Merapi. Nah, kemudian ciri khas dari Gunung Merapi itu kan punya saluran magma yang pasti selalu mengeluarkan gas-gas dan mengeluarkan unsur-unsur radioaktif berbahaya. Karena isinya di bawah itu uranium dan besi. Kemudian gas yang paling mudah keluar itu adalah klor. Dan saya sudah pernah cek di Larantuka, kemudian di Ulumbu itu mengandung ikatan UCl4. Kalau ini kena proses-proses alami, itu bisa terjadi ionisasi. Ionisasinya adalah UCl3 plus 1 tambah setengah Cl2 minus. Dan apakah ada kajian yang itu? Kalau itu pun keluar, dan ini pernah saya dengar dari masyarakat, dekat-dekat di situ dan kena racun. Dan mereka tidak tahu racunnya itu racun apa. Nah, ternyata itu adalah dari gas klor itu sebenarnya. Gas klor itu racun. Mirip yang keluar di Kelimutu. Kalau warna air itu warna hijau, itu ciri khas ikatan UCl4, warnanya hijau. Yang berikut barang tambang, yang ketiga. Yang terakhir, Prof. Yang terakhir, ya. NTT ini begitu kaya dengan tambang-tambangannya. Salah satunya yang paling besar adalah mangan, besi, sama emas. Saya tidak tahu kenapa ini kok tambangannya macet. Yang Kalimantan baru kemarin disurvei langsung berproduksi besar-besaran batu bara. Kenapa tidak diproduksi besar-besaran ini mangan di NTT supaya orang timur kaya? Itu pertanyaannya. Mungkin birokrasi, mengapa bapak-bapak kita yang ada di tambang itu tidak memberontak ke pusat? Kasih kami izin otomatis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 supaya kami memanfaatkan potensi kami. Ya, ini yang mungkin saya tanyakan. Mengapa tidak difokuskan pada yang berharga dulu untuk kesejahteraan rakyat? Libatkan masyarakat, tenaga kerja, dapat honor menambang, ya sejahtera, dapat barang-barang tambang juga sebagian dijual, ya bisa mensejahterakan rakyat. Mungkin usulan saya, coba pemerintah NTT belajar dengan pangkas birokrasi yang selalu menghambat kemajuan bangsa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Kita masuk ke penyanyi yang kedua dari peserta yang online. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya di sini tadi Bapak juga sempat
membahas tentang proyek yang ada di Manggarai, yaitu PLT Ulumbu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus PLTP Ulumbu di Pocoleok, di mana masyarakat Pocoleok menolak pembangunan proyek geothermal yang mengancam ruang hidup masyarakat di Pocoleok. Masyarakat Pocoleok telah melakukan aksi penghadangan selama setahun terakhir. Selain itu juga masyarakat Pocoleok telah berkomunikasi dengan Komnas Perempuan atas tindakan kekerasan yang dialami perempuan Pocoleok saat berjuang melawan proyek geothermal. Namun semua bentuk perjuangan masyarakat tidak ditanggapi oleh pemerintah. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Katrin YS Abraham. Ya, ini gampang-gampang sulit juga kita jawab ini. Baik, yang ketiga silakan Pak Cigo. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Albert Ciko Johannes, dosen fisika bidang material. Oke, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang yang kandungan pasir tadi. Nah, ini kami di fisika ini sering melakukan penelitian sederhana tentang kandungan mineral dan kadang-kadang pemanfaatannya begitu ya. Nah, tadi kan ada izin-izin gitu. Apakah perlu izin khusus atau bisa dilakukan terus? Karena kami udah sering lakukan itu penelitian gitu. Takut dianggap ilegal karena udah sering publikasi ya. Ya. Kemudian yang kedua tentang tenaga angin. Ya, tadi kalau saya dengar itu potensinya paling besar ya se-Indonesia. Nah, itu kendalanya apa? Kenapa tidak dimanfaatkan secara maksimal ya? Mungkin itu ya. Baik. Itu pertanyaannya, pasir itu Pak, kalau Pak tidak Pak jual, Pak tidak perlu izin, tidak ditangkap Pak. Kalau Pak jual, baru Pak ditangkap kalau tidak ada izin. Pak Kepala Dinas, ada 1, 2, 3, 4, 6 pertanyaan. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Ya, jadi pertanyaan pertama dari Bapak Prof. Pasangkai. Yang pertama, apakah evaluasi soal PLTS yang ada beliau kasih contoh soal banyak lampu jalan yang begitu 1 bulan itu sudah tidak optimal lagi. Mungkin kita berbagi informasi saja ini Bapak Prof. Kalau pembangunan PLTS ini kan dalam sebuah sistem yang lengkap itu mulai dari perencanaan, pengawasan pada saat pembangunan dan maintenance atau perawatan ini. Saya tidak tahu secara jelas soal PLTS lampu jalan ini. Kita ambil contoh PJUTS ini. Tetapi yang dalam pemahaman saya, setiap komponen yang kita rencanakan untuk kita pengadaan dan kita bangun itu harus kompatibel antara satu dengan yang lain. Yang namanya barang elektronik, kalau kualitas yang satu dengan yang lain itu berbeda jauh, jomplang, itu maka pasti istilahnya ada yang akan makan satu makan yang lain ini. Kalau semua punya kompatibel, punya kualitas yang sama, maka kemungkinan untuk itu tuh kecil. Nah, kalau sudah punya kualitas yang sama, pada saat pemasangan ini juga harus baik dan benar. Walaupun barang itu berkualitas, tapi kalau pasangnya asal-asalan, maka hasilnya juga tidak optimal. Nah, kalau pertanyaan beliau ini tadi, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau case yang ada di lapangan, ya itu barangkali perlu ada kita penelitian lebih lanjut. Tetapi saya mau bilang begini, Bapak Profesor dan teman-teman sekalian, saat sekarang untuk pengadaan lampu tenaga surya hemat energi maupun PLTS yang kami bangun itu kami sudah tidak lelang umum lagi. Kita sudah e-katalog. Artinya bahwa TKDN yang dipersyaratkan oleh pemerintah sudah di atas 40%, itu kami tidak bisa lelang umum lagi, harus e-katalog. Ketika e-katalog, maka semua pabrikan atau pengusaha yang berpartisipasi di dalam etalase baik sektoral maupun lokal itu tentu memenuhi persyaratan yang sudah disiapkan oleh admin ataupun oleh pemerintah. Sehingga kami berharap
dari awal kalau kualitas barang itu sudah jadi, menjadi persoalan ketika nanti eksekusi di lapangan. Yang ngawasi cara pasangnya ini baik apa tidak. Jadi mungkin itu Profesor yang bisa saya sampaikan. Kalau soal ya sampai ke teknis pelaksanaan kan itu tergantung dari pemilik pekerjaan. Tetapi mungkin kurang lebih saya bisa menggambarkan demikian. Saya fokus pada spek yang kita pakai dan pengawasan pada saat kita membangun dan nanti maintenance itu. Memang saya lihat juga seperti apa yang diamati oleh Profesor, baru 1 bulan 2 bulan sudah tidak jelas lagi itu, dia mati pun tidak, hidup pun tidak. Ya mudah-mudahan ke depan tidak lagi seperti itu, karena kita juga menginginkan kita warga kota ini bisa mendapat penerangan yang baik, khususnya pada lokasi-lokasi jalan yang belum ada penerangan dari pemerintah. Yang kedua soal panas bumi ini, tadi Bapak Prof begitu sebut ini UCL, apa yang saya pahami UCL ini Liga Champion ini, tapi ternyata ini lain lagi nih. Mohon maaf Prof. Jadi ketika kita berbicara panas bumi, tentu saya selaku orang pemerintah, tentu kita mengacu pada kewenangan yang diberikan ke kami. Kehadiran saya di sini hanya menginformasikan bahwa ini potensi-potensi kami. Saya mau sampaikan juga bahwa khusus untuk pemanfaatan tidak langsung panas bumi menjadi tenaga listrik, itu kewenangannya ada di pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 23. Tetapi karena barang ini ada di daerah kami NTT, wajib kami juga tahu, wajib kami juga terlibat. Tetapi kalau soal proses pelelangan sampai investor A masuk di situ, itu yang melakukan itu adalah pemerintah pusat. Per hari ini Bapak juga kami oleh Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE sedang meminta kepada Gubernur untuk menyampaikan salah satu orang untuk menjadi panitia pelelangan panas bumi yang ada di Nage di Bajawa. Sebelumnya sudah lelang barang ini, sudah ada pemenangnya, tetapi dari si pemenang dia lakukan kajian ulang, dia bilang ini tidak ekonomis sehingga dia mundur, dia tidak mau lagi situ, sehingga pemerintah pusat bentuk tim panitia ulang, mau lelang ulang lagi. Jadi kehadiran kami pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu karena barang ini ada di daerah kami, sehingga kami wajib ikut di proses pelelangan. Tentunya mengirimkan orang yang paham soal proses pelelangan. Sedangkan hal-hal teknis itu sudah diatur di dalam dokumen-dokumen lelang yang ada di kementerian. Dan itu pun nanti ketika sudah ada pemenang dan untuk dia mulai melakukan pembangunan sampai dengan barang itu beroperasi, tentu dia harus memenuhi lagi berbagai macam aturan yang harus dia penuhi. Jadi soal apakah sudah ada kajian terkait dengan kalau nanti airnya hijau ada ini itu, ya saya tidak bisa menjawab, tapi menurut saya pasti ada barangkali. Tetapi apakah mendalam seperti yang ditanyakan Profesor, mungkin kita perlu kalau contoh karena ada 3 di NTT, Ulumbu, Mataloko dan Sokoria, mungkin perlu sesekali kita buka ruang diskusi antara pihak kampus dengan PLN dan IPP yang ada itu, sehingga mungkin kita bisa diskusi lebih jauh terkait dengan dampak dari pengelolaan panas bumi ini, bahwa sesungguhnya barang ini baik untuk kepentingan kita, tetapi tentunya ada dari sisi keilmuan mungkin ada hal-hal lagi yang perlu kita diskusikan. Kalau sekiranya itu memang penting bagi masyarakat, mungkin itu bisa jadi bahan masukan kebijakan ke pemerintah untuk ada lagi si perusahaan itu untuk menyiapkan dokumen-dokumen seperti itu lagi untuk memenuhi standar keamanan pengoperasian barang itu dan juga standar keamanan dan keselamatan masyarakat yang ada di sekitar situ. Ya kurang lebih itu Bapak Profesor, mudah-mudahan bisa memuaskan Bapak Profesor.
Yang ketiga, tambang macet ini. Beliau menceritakan juga soal beliau ikut terlibat di tambang di sana. Nah, saya mau menceritakan mungkin beliau terlibat ketika masih Undang-Undang 4 itu tambang begitu luar biasa sekali, sampai ada kita kenal namanya Obama, ojek bawa mangan. Iya, ojek bawa mangan. Ini artinya begini, tambang ini kan harusnya kita melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan. Tetapi karena di daerah kita ini pada tempat yang belum ada izin juga ada mangan, masyarakat kumpul di sana, dia dengan ojek dia menjual ke pemegang IUP. Pemegang IUP tidak capek-capek bongkar di sini, tapi dia tinggal beli kemana-mana, dia kumpul, terus berdasarkan izinnya dia kirim keluar. Makanya ada ojek bawa mangan itu. Setelah itu berjalan Pak, terus di tahun 2018 ketika Bapak Victor Bung Tilo Leskodat terpilih menjadi gubernur, beliau ada kebijakan namanya moratorium Pak. Jadi beliau selama 2 tahun melakukan moratorium terhadap pengangkutan dan penjualan mangan keluar NTT untuk beliau menata baik administrasi, baik keuangan, baik teknik dan lingkungan di setiap izin tambang mangan yang ada. Dan di dalam 2 tahun moratorium itu hanya ada waktu itu 2 pemegang IUP yang mendapat rekomendasi untuk boleh melakukan pengangkutan dan penjualan. Artinya begitu selektif beliau untuk bisa tetap mangan itu selain di moratorium, tetapi tetap juga bisa jalan karena itu tadi tuntutan masyarakat di sekitar situ. Dan juga bagi daerah ada namanya dana bagi hasil. Kalau produksi mangan itu banyak terkirim keluar, itu kan si pemegang harus bayar royalti Pak. Royalti itu dikumpul di pemerintah pusat, baru nanti dibagi dengan provinsi maupun kabupaten penghasil itu. Jadi sebenarnya kalau saya dari sisi pemerintah, saya terhadap mineral logam ini saya hanya punya 2 kepentingan. Kepentingan yang pertama yang seperti tadi Bapak Profesor bilang, kalau izin ini berjalan baik berarti masyarakat di sekitar situ pasti punya uang. Saya setuju itu, Prof. Itu kepentingan kami yang pertama. Kepentingan yang kedua adalah kami mendorong supaya mangan ini bisa berproduksi, kirim banyak-banyak keluar, royaltinya makin banyak, kami daerah juga dapat uang makin banyak Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk mangan ini Bapak Prof dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bulan Agustus kemarin dari kantor staf Presiden datang ke Kupang. Ini terkait dengan program strategis nasional Bapak Presiden, hilirisasi mineral. Salah satunya itu adalah mangan. Dan untuk hilirisasi mangan ini sebenarnya di kawasan industri Bolok itu sudah ada pembangunan smelter, tapi memang belum selesai. Baru sekitar hampir 50% lah dari Gulf Mangan. Nah ini yang mau didorong agar smelter ini bisa segera dibangun dan mangan-mangan yang ada di NTT tidak dikirim lagi ke sana, tapi diproses semua di smelter yang ada di sini. Nah, setelah 2 tahun kita moratorium, kebetulan pas di tahun yang kedua itu terbitlah Undang-Undang 3 tahun 2020, kewenangan itu ditarik ke pemerintah pusat. Proses perizinan apa semua ditarik ke pemerintah pusat. Dan salah satu syarat yang ada di dalam ketentuan terhadap pengelolaan tambang itu, kelengkapan RKAB itu harus dilengkapi dengan data CPI, data komponen person Indonesia, yang bisa menyatakan bahwa di lokasi ini cadangan dan potensinya sekian. Nah, CPI ini ya orang profesional, orang geologi yang harus dia melakukan kajian dan segala macam. Dan itu yang belum semua pemegang IUP bisa memenuhi itu, Bapak Prof. Sehingga memang sampai hari ini yang Bapak Prof lihat adem ayam. Tapi sebenarnya setelah undang-undang ditarik ke sana, kewenangan ke pusat, 2 tahun terakhir ini
ada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat RKB, artinya bahwa mereka sudah memenuhi CP itu. Di tahun 2022 ada 3 perusahaan yang dapat RKB. 2022, maaf, 2022. Dan di tahun 2023 ini baru 1 yang dapat RKB. Sedangkan ini sudah akhir tahun, sudah saat dimana mereka harus ajukan lagi RKB untuk tahun 2024. Jadi itu tadi kalau Bapak Prof bilang soal kita harus memangkas ini birokrasi, mungkin kurang lebih harus seperti begitu ya, supaya itu tadi kegiatan tambang logam khususnya mangan ini bisa jalan ya. Tadi 2 kepentingan tadi Bapak, masyarakat dan daerah saja. Kurang lebih seperti itu Bapak Profesor soal tambang. Yang berikut dari online ada Pak Leonardus, ini soal PLTP Ulumbu. Saya pikir Pak Leonardus, kalau kita berbicara soal ruang hidup masyarakat ini, mungkin tadi di awal kalau Pak Leonardus dengar, saya juga menyampaikan bahwa pada beberapa tempat di Indonesia ini masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan kegiatan panas bumi. Ya, kalau mungkin tidak bisa sempat ke Jawa, mungkin kita cek saja di Ulumbu. Ulumbu ini kan sudah jalan sudah cukup lama. Apakah kehidupan masyarakat di Ulumbu itu dengan ada panas bumi mungkin mereka tertekan atau apa dan apa, saya juga tidak tahu. Tetapi pengalaman kami bahwa contoh tadi saya sampaikan di Kamojang, di Lahendong, atau di Sumatera Utara ada yang besar juga Bapak Prof, apa saya lupa namanya, di Sumatera Utara, Sumatera Selatan ada juga yang panas bumi yang besar. Itu sampai hari ini tidak ada persoalan. Artinya bahwa apakah memang mulai dari proses awal sampai dengan barang itu beroperasi, pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah baik provinsi, kabupaten, PLN ataupun investor yang masyarakat itu berjalan baik apa tidak, saya juga tidak tahu. Tapi kami berharap, itu tadi saya bilang Pak Leonardus bahwa kami berharap dengan potensi yang ada itu pemerintah bersama-sama dengan investor bisa kembangkan potensi itu menjadi energi listrik dan pada akhirnya juga melayani kepada masyarakat yang ada di sana. Saya yakin di Pocoleok juga PLN belum sampai ke sana, jaringan listrik belum ada ke sana. Ya saya berharap bisa ada solusi yang paling baik kepada pihak PLN maupun kepada masyarakat agar ini bisa tetap berjalan. Toh ujung-ujungnya juga tadi seperti Pak moderator sampai, ya ini ada pendapatan daerah, pendapatan negara dan lain, dikembalikan mana? Kembalikan juga ke masyarakat. Nah, terkait tindak kekerasan, saya pikir saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Ya, saya sebagai orang pemerintah, dinas SDM ya itu, mungkin hanya itu Pak Leonardus yang bisa saya sampaikan ke Pak Leonardus. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan mungkin kita bisa, kalau Pak Leonardus ada di Kupang, mungkin bisa ke kantor, kita bisa diskusi, kita bisa cerita-cerita tentang panas bumi ini kan itu lebih enak Pak Leonardus. Terima kasih Pak Leonardus. Yang berikut Pak Yohanes, ini soal izin penelitian yang Bapak sudah lakukan. Saya pikir kalau untuk penelitian ilmiah biasanya cuman kita mengajukan proses perizinan penelitian itu ke DPMPTSP. Begitu sudah selesai itu sudah bisa melakukan kegiatan. Nah, kuncinya satu disampaikan oleh Bapak moderator tadi, kalau hasil penelitian tidak dijual ya aman, tapi kalau dijual itu dianggap pertambangan tanpa izin Pak. Dan itu pertambangan tanpa izin itu di dalam Undang-Undang 3 tahun 2020 itu ancaman pidananya 5 tahun dan dendanya 100 miliar Pak. Itu kata undang-undang Pak Yohanes. Ini kedua, ini PLT Bayu, kenapa tidak manfaatkan secara maksimal? Itu tadi Pak Yohanes, saya bilang listrik ini kami punya banyak potensi, tapi pertanyaannya demand-nya ada di mana? Kami berharap sebenarnya bahwa kami NTT ini juga mendapat perhatian dari pemerintah untuk pengembangan sektor industri itu kalau bisa diarahkan ke kita Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Ya kalau tidak bisa pemerintah juga mungkin dari pihak investor yang bisa dia bawa dia punya kegiatan industrinya itu ada di
NTT, sehingga kalau industri itu ada pasti dia butuh listrik. Listrik dari mana? Pasti PLN dengan senang hati mau minta 10, 20 atau 30 mega pun pasti. Kalau hari ini bilang ada industri, pasti teman-teman kami di PLN bilang kami siap untuk supply 30 mega. Kalau Bayu ini memang di dalam RUPTL PLN tadi yang saya sampaikan Pak ini sebenarnya ada rencana untuk bangun 20 mega itu di Oil Bubuk di Kabupaten TTS itu. Tapi ini juga masih berproses pelelangan. Ya mudah-mudahan dengan semangat bahwa kita transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi. Ya, secara perlahan-lahan RUPTL PLN juga sudah mengamanatkan untuk penambahan energi baru terbarukan, dan juga ada program dedieselisasi. Jadi secara perlahan-lahan juga nanti dari pusat bahwa pembangkit-pembangkit diesel itu akan disuntik mati dan diganti dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Nah, untuk proses dedieselisasi dan lain mungkin butuh kita diskusi dengan teman-teman PLN. Saya hanya secara umum saya tahu bahwa itu memang program-program yang sudah disiapkan untuk mendukung transisi energi. Mungkin itu kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kadis. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar, kita tidak ada lagi pertanyaan. Kalau memang ada yang perlu bisa nanti diinformasikan ke panitia untuk kami dapatkan jawabannya. Saya juga tidak menimpulkan karena sudah banyak informasi yang disampaikan ke kita. Yang paling penting yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa dari Kepala Dinas SDM Provinsi NTT menjamin ketersediaan data dan informasi diberikan kepada kita. Kalau boleh satu lagi Pak Kepala Dinas, termasuk dengan izin Pak, menurut saya respon aja sedikit ya. Kebetulan kami Dinas SDM dengan FST itu sudah tanda tangan MOU Pak. Ya. Kami sudah tanda tangan MOU, dan itu MOU itu kan merupakan IKU di masing-masing lembaga. Di Undana juga, di kami Dinas juga, indikator kinerja utama kami juga salah satunya adalah MOU dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan kita bersama. Jadi kami berharap MOU itu akan tetap berlanjut. Makanya seperti Bapak Moderator bilang, data pasti kami coba untuk menyiapkan, peralatan pun sepanjang barang itu ada dan kita bisa gunakan bersama untuk kepentingan mahasiswa, pasti kami siapkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, aplaus dulu. Ya, ini untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas, Pak Yusuf, sudah memberikan banyak hal kepada kita. Semoga kedepannya kita sering ketemu untuk bisa banyak berdiskusi tentang apa yang bisa kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Kepala Dinas. Saya undang kembali Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yusuf A2 SEMT, untuk bisa maju ke depan, dan juga saya undang Ketua Panitia Bapak Dr. Abdul Wahid SSI MSI, dan juga moderator Bapak Dr. Andus Heri Leo Sianturi MSI. Yang pertama, penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua Panitia Bapak Dr. Abdul Wahid SSI MSI kepada Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikan aplaus. Selanjutnya penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Andus Heri Leo Sianturi MSI kepada Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.